Malam ini aku mau cerita tentang pengalaman yang bikin bulu kuduk berdiri, pengalaman yang mengubah caraku memandang dunia selamanya. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Semua ini berawal dari sebuah undangan ulang tahun teman SMA aku, sebut saja namanya Rian. Awalnya semua terasa biasa saja. Rian mengundangku dan beberapa teman dekat lainnya untuk merayakan ulang tahunnya di sebuah villa tua milik keluarganya di puncak. Villa itu, katanya, sudah lama tidak dihuni. Terdengar seru, kan? Liburan singkat, reuni kecil, di tempat yang sejuk. Aku sama sekali tidak punya firasat buruk. Sesampainya di sana, suasana villa itu memang terasa sedikit berbeda. Bangunannya megah, gaya kolonial, tapi catnya sudah banyak yang mengelupas dan tamannya liar tak terawat. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap, padahal di luar udara cukup hangat. Rian menyambut kami dengan senyum lebar, tapi entah kenapa senyumnya terasa aneh, matanya seperti menyimpan sesuatu. Selain aku, ada 3 teman lain, Dina, Bayu, dan Aldi. Kami berlima. Anehnya, tidak ada anggota keluarga Rian yang lain di sana. Katanya, mereka sibiglia, jadi kami bebas mau melakukan apa saja. Malam pertama berjalan lancar, kami bakar-bakar jagung, cerita-cerita nostalgia zaman sekolah, tertawa lepas. Tapi keanehan mulai terasa saat Rian mengajak kami melakukan sebuah permainan khusus untuk merayakan ulang tahunnya. Dia membawa kami ke sebuah ruangan di Rubanah yang selama ini terkunci. Ruangan itu kosong, kecuali sebuah meja bundar besar di tengahnya dan beberapa simbol aneh yang dilukis di lantai dan dinding. Di atas meja ada beberapa lilin hitam, sebuah belati antik, dan sebuah buku tua bersampul kulit yang sudah lapuk. Rian menjelaskan kalau ini adalah tradisi keluarganya, sebuah ritual untuk memanggil penjaga villa agar memberikan keberuntungan di usia barunya. Awalnya kami semua menolak. Ini gila. Tapi Rian terus memaksa, mengatakan, ini hanya permainan, tidak akan terjadi apa-apa. Dengan setengah hati dan rasa penasaran yang tak tertahankan, kami pun setuju. Kami duduk melingkar, Rian mulai membaca mantera-mantera aneh dari buku tua itu dengan bahasa yang tidak kami mengerti. Suaranya yang biasanya ceria, kini berubah menjadi berat dan dalam. Lilin-lilin mulai bergoyang hebat, padahal tidak ada angin. Suhu ruangan turun drastis. Kami bisa melihat uap dari napas kami sendiri. Tiba-tiba, pintu Rubanah terbanting, menutup dengan keras. Kami semua terlonjak kaget. Aldi dan Bayu langsung panik, mencoba membuka pintu tapi terkunci rapat. Dina mulai menangis ketakutan. Hanya Rian yang tetap tenang, matanya terpejam, mulutnya terus komat-kamit. Aku mencoba menyadarkannya, mengguncang bahunya, tapi dia seperti kesurupan. Di tengah kepanikan itu, aku mulai mendengar suara-suara bisikan, datang dari segala arah. Bisikan itu seperti ribuan suara yang tumpang tindih, mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, tapi terasa sangat mengancam. Simbol-simbol di dinding seolah menyala redup dengan cahaya kemerahan. Aku melihat bayangan hitam pekat bergerak cepat di sudut-sudut ruangan, lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Bau anyir seperti darah tiba-tiba menusuk hidung, membuat kami mual. Puncaknya adalah ketika Rian tiba-tiba membuka matanya. Tapi itu bukan mata Rian lagi. Pupil matanya hilang, berganti dengan warna hitam total. Dia menyeringai, bukan senyum seorang teman, tapi seringai makhluk yang bukan manusia. Dengan suara yang bukan miliknya, suara serak dan berat, dia berkata, "Terima kasih telah datang ke pestaku." Seketika, semua lilin padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Kami hanya bisa mendengar suara tawa Rian yang menggema, bercampur dengan suara tangisan Dina, dan teriakan panik Bayu serta Aldi. Di dalam kegelapan total itu, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakiku.
Aku berteriak dan menendang sekuat tenaga. Terdengar jeritan kesakitan, tapi bukan suara manusia. Lalu aku merasakan cengkeraman kuat di lenganku. Kuku-kukunya tajam menusuk kulit. Aku meronta, tapi tenaganya luar biasa kuat. Aku bisa mendengar teman-temanku yang lain juga berteriak, seolah mereka diserang oleh sesuatu di dalam gelap. Suara gaduh, suara benda pecah, dan tawa mengerikan itu terus terdengar. Entah bagaimana caranya, mungkin karena adrenalin, aku berhasil melepaskan diri dan merangkak membabi buta di lantai yang dingin. Tanganku tak sengaja menyentuh sesuatu yang terasa seperti gagang pintu. Itu pintu lain, bukan pintu utama Rubana. Dengan sisa tenaga, aku mendobraknya. Ternyata itu pintu kecil menuju kebun belakang. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari sekencang-kencangnya menembus semak belukar, tak peduli duri yang menggores kulitku. Aku terus berlari tanpa menoleh ke belakang, diiringi suara tawa mengerikan yang seolah mengejarku dari villa itu. Aku berlari sampai akhirnya menemukan jalan raya dan berhasil menumpang sebuah truk yang lewat. Aku tidak pernah kembali ke villa itu. Aku mencoba menghubungi Dina, Bayu, dan Aldi, tapi nomor mereka tidak pernah aktif lagi. Aku juga mencoba mencari Rian, tapi keluarganya bilang dia menghilang malam itu. Seolah-olah mereka semua ditelan oleh villa terkutuk itu. Polisi melakukan pencarian, tapi tidak menemukan apa-apa. Kasus itu ditutup sebagai kasus orang hilang. Hingga hari ini, aku masih sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Aku masih bisa mendengar bisikan-bisikan itu, masih bisa merasakan sentuhan dingin makhluk di Rubana, dan yang paling mengerikan, aku masih bisa melihat seringai Rian dengan mata hitamnya. Aku tahu apa yang kulihat malam itu bukan permainan. Rian tidak sedang merayakan ulang tahun, dia sedang memberikan persembahan, dan kami adalah persembahannya. Kisah ini aku bagikan bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat. Jangan pernah bermain-main dengan hal-hal yang tidak kita pahami. Ada dunia lain di luar sana, dunia gelap yang sebaiknya tidak pernah kita usik. Terima kasih sudah menyimak ceritaku sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada.